Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman ya. Bukan Ar-Rahma ya, Ar-Rahman ya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan satu dari sekian banyak kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita usia yang panjang. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diberi usia yang juga barakah. Karena bukan hanya panjangnya Pak, tapi perlu barakah. Kalau hanya sekedar panjang ya, maka bisa jadi panjangnya itu justru musibah. Namrud itu punya usia 600 tahun. Tapi sepanjang 600 tahun dia bikin dosa terus. Jemaah dirahmati Allah. Maka kita berharap kepada Allah mudah-mudahan usia kita panjang dan barakah. Dan saya ingat satu kalimatnya malaikat Jibril yang pernah disampaikan kepada baginda Rasul. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa sekali-kali mereka tidak akan meninggal dunia sampai jatah rizki mereka habis. Jadi kita ini jemaah yang dirahmati Allah, kalau hari ini masih diberikan kehidupan, hari ini kita masih diizinkan untuk kemudian menghela nafas kita, masih diizinkan untuk bangun dan kemudian beraktivitas, itu berarti rizki kita masih ada. Itu berarti rizki kita masih ada. Orang yang sudah meninggal itu karena rizkinya habis. Saya sering sampaikan bahwa ukuran paling baku yang menjadi alasan seseorang itu meninggal itu karena jatah rizkinya habis. Bukan karena sakit, bukan karena jatuh, bukan karena kecelakaan, tapi karena semata-mata rizkinya habis. Saya mau tanya, kalau memang stroke itu bikin seseorang meninggal, lantas kenapa kemudian hari ini ada banyak orang stroke masih hidup? Ya kan? Berarti stroke bukan yang menyebabkan orang meninggal. Kalau memang diabetes itu menyebabkan orang meninggal atau menjadi alasan seseorang meninggal, maka kita juga menjumpai hari ini ada banyak orang diabetes masih tetap hidup. Kenapa yang satu hidup dan yang satu mati? Mestinya kalau kemudian sakit itu menyebabkan kita meninggal, mestinya yang ini sakit, dua-duanya sama-sama mati. Maka para ulama mengatakan manusia itu kalau masih diberikan hidup, itu berarti jatah rizkinya masih ada.
Ini penting untuk selalu kita pupuk di dalam hidup kita, menjadi kaidah di dalam hidup kita, bahwa kalau kita masih hidup berarti masih akan ada makanan buat kita. Kalau kita hidup masih akan ada rizki buat kita, agar kita ini tidak perlu menghalalkan segala cara untuk mencari rizki. Ini penting sekali. Orang yang kemudian mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram atau melakukan segala cara hanya semata-mata mencari rizki, itu adalah orang yang tidak yakin bahwa rizkinya dijamin. Orang itu perlu mencuri hanya untuk buat makan, itu dia nggak yakin kalau rizkinya sudah dijamin. Para koruptor itu rizkinya dia sampai kemudian melakukan sesuatu yang haram, itu karena dia nggak yakin kalau rizkinya dijamin. Padahal setiap kita kalau masih hidup pasti rizkinya dijamin. Contoh nih Pak, saya itu sering, kadang kalau ngisi di kebiasaan itu yang terjadi, saya biasanya ngisi di Namira Lamongan itu malam, Jumat malam. Menariknya di Namira Lamongan itu mulai kajiannya 7:30. Selesainya 8:30. Beda kalau dengan Surabaya. Surabaya itu maghrib sampai Isya. Di sana di daerah, karena Lamongan itu daerah, itu mulainya justru setelah Isya. Kalau setelah maghrib udah ada jamaahnya. Tapi setelah Isya banyak. Itu selesai jam 8:30, dia paling nanti kemudian diajak makan malam sama takmirnya sampai jam 9. Pulang biasanya diberikan buah tangan tuh sama takmirnya. Sampai di Surabaya kalau perjalanan lancar, itu kadang sampai 10:30 di Surabaya. Posisi kita sudah kenyang, jemaah dirahmati Allah. Kemudian ini kalau dimasukkan ke dalam kulkas sudah nggak enak. Saya itu rumah persis depan masjid. Jadi rumah saya itu dekat sama masjid. Masjid Ar-Rahmah itu punya bagian keamanan 24 jam. Biasanya itu buah tangan itu kalau dimasukkan ke kulkas tidak nyaman, sama istri saya biasanya dikasihkan sama bagian keamanan. Saya kadang mikir, Masya Allah, saya bawain rizki bagian keamanan itu loh, dari Lamongan sampai ke Surabaya, coba saya yang bawain. Itu kan mestinya jatah saya. Tapi itu rizkinya dia. Itu rizkinya dia. Maka jemaah yang dirahmati Allah, rizki itu sudah dijamin. Jadi kita nggak perlu harus kemudian melakukan segalanya, menghalalkan yang haram, hanya gara-gara untuk mencari rizki. Ini penting untuk kita semua. Karena kadang kita ini harus melakukan segala cara hanya untuk mencari rizki. Padahal orang itu kalau masih hidup pasti dia punya rizki. Kalau sudah mati berarti jatah rizkinya habis. Walaupun di rekeningnya masih miliaran. Walaupun di rekeningnya masih miliaran, tapi kalau sudah jatah rizkinya habis maka mati. Terus punya siapa yang miliaran itu? Ya punya ahli warisnya mungkin, jatah rizkinya temannya mungkin, jatah rizkinya bahkan bisa jadi jatah rizkinya musuhnya. Tapi yang jelas kalau orang itu masih hidup berarti dia masih punya rizki. Maka Pak Malaikat Jibril meneruskan kalimatnya, maka naiflah orang yang dia harus setiap hari pontang-panting bahasa kita, lemburan terus kalau bahasa orang Jawanya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai akhirnya dia lupa dengan kewajibannya kepada Allah, sementara yang dia cari adalah rizki yang sudah ditentukan. Naif orang itu. Kalau bapak lemburan terus, masih sholat, masih ngaji, masih melakukan kewajiban kepada Allah, itu bagus. Tapi kalau lembur terus, kerja terus, pontang-panting terus, sampai lupa pada kewajiban kepada Allah, itu naif. Rugi orang itu. Karena rizkinya sudah dijamin, sementara dia mengorbankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting. Kalau kita masih hidup berarti rizki kita masih ada. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal ada istilah namanya Nabi pertama. Siapa Nabi pertama? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya anak berapa? 2. Siapa Pak? Qabil sama Habil. Kalau Bapak punya pemahaman Nabi Adam punya anak 2,
ketika ketika Habil dibunuh sama Qabil, itu berarti kita semua keturunan pembunuh. Iya toh Pak? Bener gak? Kan kalau kemudian Adam itu punya anak 2, Qabil dan Habil, berikut juga saudarinya, berarti 4 kan? Qabil dengan saudarinya, Habil dengan saudarinya. Ketika Habil dibunuh sama Qabil, kan kemudian Habil meninggal. Tinggal Qabil kemudian dia punya anak turun. Maka kita semua ini anak turunnya orang pembunuh. Betul nggak? Salah jemaah yang dirahmati Allah. Dan saya tidak setuju kalau kita semua adalah anak turunnya Qabil. Cuma yang dirahmati Allah, Adam itu memang nabi pertama. Tapi Adam tidak hanya punya anak 4. Adam itu umurnya 1000 tahun. Masa 1000 tahun punya anak 4? Antum 60 tahun gak nyampe anaknya 8. Ya kan? Adam itu 1000 tahun. Punya anak 4 itu kok kayak gak mungkin. Maka Imam Ibnu Katsir kemudian mendetailkan Adam itu, Bunda Hawa itu, setiap dia lahir selalu 2. Dan beliau lahir 22 kali. Jadi mengatakan 22 kali. Bahkan ada yang mengatakan anaknya lebih dari 100. Tapi yang jelas ketika Habil ini karakternya baik, punya akhlak baik. Qabil ini karakternya buruk, punya akhlak buruk. Ketika Habil dibunuh sama Qabil, Nabiullah Adam waktu itu sangat sedih sekali. Maka Allah mengganti Habil ini dengan satu anak namanya Haibatullah, yang kita kenal dengan Nabiullah Sith alaihi salam. Dia adalah nabi kedua sebelum Nabiullah Idris alaihi salam. Nabiullah Sith kemudian pada akhirnya nanti menurunkan Nabiullah Idris alaihi salam. Nabiullah Idris pada akhirnya nanti menurunkan Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabiullah Nuh punya anak berapa? Oh, mulai takut mau jawab. Nah tadi sudah salah. Nabiullah Nuh punya anak berapa? Punya anak 5. Beliau punya anak 5 yang disepakati punya anak 4. Namanya Abir. Kalau yang 5 namanya Abir, dia meninggal sebelum terjadinya banjir. Yang kedua namanya Yam atau Kan'an, dia meninggal saat terjadinya banjir. Yang ketiga namanya Sam, yang keempat namanya Ham, yang kelima namanya Yafith. 3 anak ini dia adalah anak salih, dia beragama Islam, dia ikut agama Nabiullah Nuh, dia berada di atas kapal. Ketika terjadinya banjir itu semua orang kafir musnah. Yang tersisa hanya 80, itu adalah orang yang berada di atas kapal Nabiullah Nuh alaihi salam. Berikut juga anak Nabiullah Nuh yang 3 orang tadi, Sam, Ham, Yafith. Ketika kemudian banjir sudah surut, di dunia ini tinggal 80 orang. 80 orang itu turun di Bukit Jud, namanya di Qaryah Thamanin, kampung 80. Dan 80 orang itu tidak ada yang Allah takdirkan punya anak kecuali hanya 3 orang. Siapa itu? Sam, Ham, Yafith. Dan orang yang kemudian lahir setelah itu, hadir setelah itu, semuanya berasal dari 3 orang ini. Sam, Ham, Yafith. Bisa dari Sam, bisa dari Ham, bisa dari Yafith. Itu artinya kita semua ini itu keturunan Nuh, keturunan Idris, keturunan Sith, keturunan Adam alaihi salam. Bukan keturunan Qabil. Karena keturunan Qabil musnah ketika terjadinya banjir. Paham ya? Karena banyak yang bertanya, Ustadz berarti kita ini keturunan pembunuh. Enggak, kita ini tidak keturunan pembunuh. Kita ini keturunan Nabi. Makanya kalau keturunan Nabi mestinya harus baik. Ya. Setidaknya kita keturunan 4 Nabi. Nabiullah Nuh, Nabiullah Idris, Nabiullah Sith alaihi salam, Nabiullah Adam alaihi salam. Cuma yang dirahmati Allah, Nabiullah Adam itu Nabi pertama. Kemudian ada istilah Rasul pertama. Siapa Rasul pertama? Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama itu adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Kenapa Nuh disebut Rasul pertama? Kenapa tidak Adam sebagai Rasul pertama? Karena di zaman Nabiullah Nuh terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi.
Jadi manusia sepanjang dari Nabiullah Adam sampai sebelum Nabiullah Nuh kulluhum alal Islam, kata Imam Ibnu Katsir. Semuanya beragama Islam. Hatta Qabil itu juga menyembah Allah, tetapi akhlaknya buruk. Model kayak kita hari ini, Muslim mencuri, jemaah yang dirahmati Allah. Muslim membunuh. Muslim koruptor. Di masa itu juga begitu. Mereka beragama Islam, mereka Muslim, mereka menyembah Allah. Tidak ada kesyirikan. Tetapi kalau ada catatan lebih pada moralitas atau akhlak saja. Baru terjadi kesyirikan itu menjelang Nabiullah Nuh lahir. Itu di zaman kalau nggak salah Matwasyali dengan Lamik. Itu baru terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi. Karena kesyirikan itu kemudian tidak bisa terbendung. Kemudian dari generasi kemudian terus diwariskan. Maka Allah utus Nabiullah Nuh sebagai Rasul pertama. Maka tugas Rasul pertama adalah mengembalikan orang-orang yang kemudian sudah berpaling dari Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Nuh berdakwah sepanjang berapa? 950 tahun. Bapak kalau tahu Nabiullah Nuh itu manusia terlama. Beliau itu diutus di umur 350 tahun. Kemudian beliau itu berdakwah 950 tahun. Beliau kemudian nanam pohon untuk dibuat sebagai perahu itu 100 tahun. Dan membuat perahu 40 tahun. 350 tambah 950 tambah 100 tambah 40 akhirnya berapa? Itu umur Nabiullah Nuh alaihissalam. Tapi menariknya jemaah dirahmati Allah, 950 tahun itu beliau berdakwah. Masya Allah. Ini rizki saya ini Pak. Tapi kalau saya lagi enjoy-enjoynya bisa nggak jadi rizki saya ini. Iya kan? Tiba-tiba kemudian tidak saya minum kan tidak jadi rizki saya. Walaupun sudah menjadi hak saya, itulah rizki. Itulah rizki. Cuma yang dirahmati Allah, 950 tahun berdakwah, yang masuk agama Islam waktu itu ikut agama Nabiullah Nuh cuma 80. Itu kalau dikalkulasi per 11 tahun masuk satu orang. Kira-kira kalau ada ustadz hari ini 11 tahun ngopeni mek satu orang, resign jadi ustadz. Cuma yang dirahmati Allah. Yakin saya. Lewong kita kadang diundang yang datang mek 3 orang, diundang lagi gak mau. Iya kan? Nabiullah Nuh alaihi salam 950 tahun bagi 80 orang itu berarti per 11 tahun satu orang masuk. Maka saya sangat tidak setuju kalau orang mengatakan bahwa Nabiullah Nuh itu enggak sabar. Sampai kemudian mendoakan keburukan kepada umatnya. Enggak, Nabiullah Nuh sabarnya luar biasa. Barulah setelah 950 tahun beliau berdakwah ternyata tidak banyak yang kemudian masuk ke dalam agama Nabiullah Nuh. Maka waktu itu kemudian Allah memberikan azab kepada kaum Nabiullah Nuh berupa apa? Banjir. Nah ketika terjadi banjir itu jemaah dirahmati Allah, ada satu peristiwa menarik yang kemudian Allah rekam di dalam surah Hud. Ketika banjir itu mulai naik, orang pada berlarian untuk menghindari banjir itu jemaah dirahmati Allah. Semua naik ke atas gunung termasuk salah satunya anak Nabiullah Nuh alaihi salam. Siapa namanya? Kanaan. Kanaan itu nama lakob, nama aslinya Yam. Ya, dia juga naik. Ketika dia kemudian mau naik ke atas gunung itu, Allah takdirkan berjumpa dengan Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka saat itu Nabiullah Nuh bilang kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Duhai anakku, ikut sama ayah. Ikut sama ayah. Dan jangan naik ke atas kapal ayah dan jangan menjadi orang kafir. Karena anaknya tidak beriman. Rupanya jemaah dirahmati Allah, anak ini tidak mau Pak. Kalau bahasa kita hari ini, emoh Pak. Jadi disuruh kemana nggak mau. Kalau kita punya anak model begini, belajar sama Nabiullah Nuh alaihi salam. Anak ini bilang tidak mau. Bahkan dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ya, aku tidak mau ikut. Aku akan terus berlari sampai di ketinggian gunung, sampai aku bisa pastikan bahwa aku bisa selamat dari banjir ini. Kemudian Nabiullah Nuh tidak menyerah. Nabiullah Nuh tetap menasihati anaknya dengan mengatakan,
Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Anakku, hari ini tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari banjir ini kecuali hanya orang yang dikasih rahmat oleh Allah, yaitu orang yang ada di atas kapal ini. Jadi banjir itu, jemaah yang dirahmati Allah, adalah banjir terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Tidak akan ada lagi banjir sebesar itu. Dan banjir itu terjadi di seluruh permukaan bumi, termasuk di Indonesia. Karena kalimat Nabiullah Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi. Jadi 'alal ardi itu berarti seluruh permukaan bumi. Bahkan kata para ulama, sekiranya ada yang bisa, ada model hari ini ada drone yang bisa kemudian nyoting banjir saat itu, maka yang terlihat di atas permukaan bumi ini hanya air. Tidak ada gunung, tidak ada yang lain. Yang terlihat hanya air. Banjir itu memusnahkan semuanya. Menghabisi semua manusia kecuali yang ada di atas kapal itu, termasuk semua bangunan. Ka'bah itu dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian terkena banjir di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Habis Pak, yang tersisa hanya pondasinya. Pondasi itu yang kemudian nanti ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim itu bukan yang membangun adalah Adam alaihissalam. Ibrahim adalah meninggikan. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ibrahim itu meninggikan. Nah, cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak tadi oleh Nabiullah Nuh sudah dinasihati, dikasih tahu bahwa tidak akan ada yang selamat kecuali yang ada di atas kapal. Tapi ternyata anaknya juga tidak mau. Bahkan anak tadi berbalik lari, jemaah yang dirahmati Allah, menjauh dari ayahnya. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka ketika anak itu lari, tiba-tiba banjir itu menggulung anak itu hingga dia akhirnya tenggelam. Dan itu dia meninggal persis di depan mata Nabiullah Nuh alaihissalam. Tentu sebagai seorang ayah, Nabiullah Nuh sedih luar biasa. Karena anaknya meninggal bukan dak solih, tapi dak beriman. Dak beriman itu, jemaah yang dirahmati Allah, berarti terputus hubungannya. Dak bisa nolong ayah kepada anak itu nanti di akhirat. Tapi kalau sekedar dak solih, itu orang tua masih bisa nolong nanti. Masih bisa ngasih syafaat nanti. Tapi kalau sudah dak beriman, jemaah yang dirahmati Allah, tidak bisa. Cuma menariknya begini, dan ini menjadi pelajaran kita semua malam ini. Nabiullah Nuh alaihissalam sampai detik terakhir anak itu mau meninggal, Nabiullah Nuh tidak menyerah untuk selalu menasihati anak itu. Ini penting buat kita semua. Kita selama ini selalu membuat ukuran bahwa orang tua itu sukses manakala anaknya salih, ya kan? Sepakat enggak? Orang tua sukses kalau anaknya salih. Orang tua itu gagal kalau anaknya enggak salih. Kita selalu kemudian membuat ukuran seperti ini, sukses kalau anak salih, gagal kalau anak enggak salih. Kalau ini yang kita buat sebagai ukuran dalam pendidikan anak itu, maka secara tidak langsung kita mengatakan bahwa Nabiullah Nuh itu ayah yang gagal. Betul nggak? Betul nggak? Kalau memang Nabiullah Nuh sebagai ayah yang gagal, selancang itukah kita kepada beliau? Bagaimana mungkin beliau sebagai seorang rasul di satu sisi, sebagai nabi di satu sisi, tapi di sisi yang lain sebagai ayah yang gagal? Bagaimana mungkin? Apakah Allah tidak membekali beliau dengan ilmu parenting ketika mengutusnya? Pasti dibekali. Gak mungkin nabi itu kosongan. Gak mungkin rasul itu kosongan. Karena mereka dijadikan teladan. Bagaimana mungkin dia satu sisi sebagai seorang rasul, di sisi yang lain sebagai potret ayah yang gagal? Cuma yang dirahmati Allah, kalau ukuran ini yang kita pakai, itu juga kita seakan-akan berani mengatakan bahwa Nabiullah Adam itu juga ayah yang gagal. Karena Nabiullah Adam punya anak namanya Qabil. Dia itu anak punya karakter buruk, menghasilkan keturunan yang buruk, bahkan nanti juga meninggal dalam keadaan buruk. Kalau ini yang kita pakai, ukuran ini, kalau anak saleh orang tua sukses, kalau anak tidak saleh orang tua gagal,
Berarti kita juga secara tidak langsung berani mengatakan bahwa Nabiullah Yakub itu adalah orang tua yang gagal. Karena beliau punya anak 12, 10 anaknya tidak solih, yang 2 solih. Cuma ini dirahmati Allah. Selancang itukah kita mengatakan mereka sebagai ayah yang gagal? Karena begini, mereka itu di satu sisi sebagai nabi, di sisi yang lain gak mungkin sebagai orang tua yang gagal. Ukuran begini nih yang membuat kadang orang tua menyerah karena dia mendapati anaknya sudah tidak salih. Kemudian dia datang kepada ustadz dan dia mengatakan, "Ustadz, saya merasa gagal mendidik anak saya." Padahal jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mau solih, mau tidak solih, tetap saja cobaan bagi orang tuanya. Anak itu tidak solih, itu cobaan bagi orang tuanya. Apakah orang tuanya tetap bisa sabar, tetap bisa istiqomah, menasehati anaknya, mendoakan anaknya, berdakwah sama anaknya, atau orang tua itu menyerah dan mengatakan sakarep mulai, kamu mau sholat yuk terserah kamu, gak mau sholat yuk terserah kamu, mau pulang yuk terserah, gak pulang yuk terserah, kamu sudah besar, atau begitu. Bahkan anak solih pun cobaan bagi orang tuanya. Apakah orang tua itu bersyukur dan memahami, menyadari bahwa solihnya anak itu karena Allah yang melembutkan hatinya? Atau orang tuanya selalu bilang sama tetangganya, bilang sama teman-temannya, bilang pada rekan-rekan majelisnya, "Itu loh anakku, kalau urusan sholat subuh, asal adzan datang, adzan berkumandang, bangun dia. Langsung melencing ke masjid. Tidak perlu dipaksa. Itu kalau bukan aku yang mendidiknya, gak bakalan jadi seperti itu." Atau begitu. Ini potret orang tua yang gagal di tengah anak yang solih. Kenapa? Karena kesolihan anaknya membuat dia buta bahwa yang menjadikan anaknya salih adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita jumpai ada banyak orang tua punya anak dak salih, tapi malamnya dia nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang tua punya anak dak salih, tapi malamnya dia ruku sujud pada Allah lama, minta kepada Allah agar Allah melembutkan hati anaknya. Apakah orang tua yang seperti ini kita katakan bahwa dia orang tua yang gagal hanya gara-gara punya anak dak salih? Bukankah Nabiullah Nuh, Nabiullah Adam, Nabiullah Yakub alaihi salam, kita husnuzon bahwa mereka sudah mendidik anaknya sedemikian rupa, meminta kepada Allah setiap malam, nangis pada Allah untuk kemudian Allah memberikan hidayah pada anaknya. Tapi kan urusan hidayah Allah yang atur. Iya kan? Urusan hidayah Allah yang atur. Terserah Allah kemudian mendesain anak kita tidak solih, mendesain anak kita solih. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengatakan, keburukan kita ini sebagai orang tua yang kemudian akhirnya menuntut, marah terus kepada anak, itu karena kita seringkali menjadi Tuhan untuk anak kita. Apa maksudnya? Iya, kita ini seringkali menjadi Tuhan yang kemudian merasa bahwa yang menjadikan solih itu kita. Yang membuat anak solih itu adalah kita. Saya selalu sampaikan, kalau ada orang tua yang bisa membuat anak solih, mestinya para nabi jauh lebih bisa. Iya benda? Mereka jauh lebih bisa, mereka jauh lebih punya ilmunya. Kalau memang orang tua yang membuat anak solih, maka mestinya para nabi lebih jago. Nabiullah Nuh itu lebih jago, Nabiullah Adam lebih jago. Tapi kenapa kemudian Allah takdirkan anaknya tidak solih? Karena memang urusan hidayah Allah yang atur, cuma yang dirahmati Allah. Kita sebagai orang tua, tugas kita bukan membuat anak solih. Tugas kita adalah mendidiknya, mendakwahinya, menasehatinya, mendoakannya. Urusan solih, tidak solih, urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan jadi Tuhan buat anak kita. Karena tidak ada orang tua yang bisa membuat anak solih.
Yang bisa membuat anak soleh hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran kalau anak sukses kalau anak soleh orang tua sukses, anak tidak soleh orang tua gagal. Ini yang membuat kita kadang mempersempit hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pakai ukuran ini seringkali kalau punya anak soleh sombong. Merasa dia yang bikin anak soleh itu. Merasa karena perbuatannya, merasa karena pendidikannya dan lain sebagainya. Dan ketika kemudian dia ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak soleh atau anaknya tidak soleh, dia menyerah. Kenapa? Karena dia sudah merasa gagal. Cuma ini rahmati Allah, ukuran suksesnya orang tua dalam mendidik anak itu adalah seberapa istiqomah dia, seberapa sabar dia dalam mendidik, mendoakan, mendakwahkan anaknya. Tidak peduli anak itu solih atau tidak solih. Sampai Allah takdirkan dia yang mati duluan atau anaknya yang mati duluan. Gitu. Jadi ukuran suksesnya kita sebagai orang tua adalah seberapa sabar kita, seberapa istiqomah kita untuk terus menasehati anak kita. Ngopeni anak kita, mendidik anak kita, mendoakan anak kita setiap malam. Tidak peduli apakah anak kita itu solih atau tidak solih. Sampai Allah takdirkan kita yang mati duluan atau anak kita yang mati duluan. Karena kalau sudah begini, hatta pun Allah takdirkan anak kita tidak salih, kita tidak punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian nanti anak kita nuntut kepada kita di hari kiamat, karena kemudian Allah tanya, kenapa anakmu tidak salat, kenapa anakmu tidak puasa, kenapa anakmu tidak salih? Kita sebagai orang tua kita punya jawaban di sisi Allah. Ya Rob, aku sudah bangunkan dia setiap subuh. Sudah ku nasihati dia ya Allah. Sudah ku ingatkan dia ya Allah. Setiap malam aku mintakan kepada engkau hidayah untuk dia ya Allah. Tapi bukankah hidayah itu adalah milik engkau? Yang mengatur hidayah adalah engkau. Yang melembutkan hati itu adalah engkau. Tugasku selesai ya Allah. Dan kalau kemudian kita dikasih anak yang salih, kita tidak sombong. Karena kita paham yang membuat anak kita salih adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini orang tua ujub. Orang tua merasa dirinya paling punya kontribusi sama anaknya karena dia merasa yang membuat salih anaknya adalah dirinya. Padahal yang membuat salih anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini ukuran ini yang kita pakai jemaah yang dirahmati Allah sebagai orang tua, selama kita tidak menyerah, selama itu kita belum gagal sebagai orang tua. Hari ini Bapak Ibu yang kemudian Allah takdirkan, saya selalu bilang bahwa anak itu saleh atau tidak saleh itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau Bapak Ibu ditakdirkan punya anak tidak saleh, maka selama Bapak Ibu tidak menyerah untuk selalu menasihati dia, mengingatkan dia, mendoakan dia, maka selama itu Bapak Ibu belum gagal sebagai orang tua. Dan kalau kemudian hari ini Bapak Ibu ditakdirkan punya anak solih, punya anak solih, punya anak yang berbakti, punya anak yang kemudian sholatnya komit, sholatnya terjaga, puasanya luar biasa, bahkan mungkin hafidz Quran, pahami bahwa yang melembutkan hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka dalam konsep ini Nabiullah Nuh adalah ayah yang sukses. Karena sampai di detik terakhir anaknya mau meninggal, Nuh tetap menasihati anaknya. Nuh melakukan tugasnya sebagai seorang ayah. Dia tidak menyerah untuk tetap menasihati anaknya walaupun di detik-detik terakhir anaknya mau meninggal. Nuh ayah yang sukses. Potret ayah yang sukses. Karena Nabiullah Nuh paham betul, tugasnya adalah berikhtiar. Tugasnya adalah menasehati, mendakwahi, mendidik, mendoakan. Bukan menentukan. Tuh. Maka dalam konteks ini Nabiullah Adam juga ayah yang sukses. Berikut juga Nabiullah Yakub juga ayah yang sukses. Karena sampai di detik-detik terakhir anaknya mau meninggal, mereka tidak meninggalkan dakwah pada anaknya. Yang gagal itu adalah ketika kita meninggalkan dakwah pada anak kita.
Kalau bahasa saya, yo sak karep mulai. Kon mau sholat, dak mau sholat, urusanmu. Ada yang begini? Banyak. Kau mau pulang ke rumah, gak pulang, terserah kamu. Mau minum, mau main, dan lain-lain terserah kamu. Maka yang begini ini jemaah yang dirahmati Allah, ketika sudah kita katakan terserah kamu, itu titik di mana kita telah gagal menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Kenapa? Karena kita menyerah pada anak kita, menyerah pada dakwah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, saya sering mendapati bahwa ada banyak orang tua itu justru kemudian kedekatannya kepada Allah menjadi sangat dekat sekali. Hatinya menjadi lembut sekali. Setiap malam dia harus nangis, rukuk, sujud kepada Allah. Karena oleh Allah dikasih anak dak solih. Banyak gak yang begini? Banyak sekali. Banyak sekali. Apakah orang tua yang begini kita katakan orang tua yang gagal? Enggak, jemaah yang dirahmati Allah. Dia sukses sebagai orang tua. Karena dia paham betul tugasnya berikhtiar. Maka dia meminta kepada Allah. Kalau ukurannya anak dak solih kemudian orang tua dijudge sebagai orang tua yang gagal. Ini kan dak benar. Anaknya dak solih tapi orang tuanya rajin tahajudnya setiap malam. Nangis dia sama Allah. Rukuk sujudnya lama sama Allah. Dia kemudian meminta kepada Allah. Dia belum gagal sebagai orang tua. Belum gagal, cuma ini rahmatnya. Maka ini penting. Kalau ini kita pahami bersama, maka kita sebagai orang tua punya stok sabar yang cukup besar. Punya stok sabar yang cukup besar. Terutama hari ini ayah ibu yang kemudian oleh Allah ditakdirkan punya anak dak solih. Kan mengelola anak dak solih itu dak gampang, jemaah dirahmati Allah. Nyakitin hati iya. Tapi kalau kita kemudian mengkotak ukurannya, kalau anak dak solih gagal, anak solih sukses. Ya sudah, kadang kita sudah merasa gagal sebagai orang tua. Jadi selama kita tidak menyerah, maka selama itu kita belum gagal sebagai orang tua. Saya satu waktu guru kami Ustadz Muhammad Saleh Dirhem itu pernah bercerita tentang satu kasus yang pernah terjadi di Surabaya. Ada jamaah beliau itu, jamaah perempuan, itu single parent. Single parent itu apa, Pak? Ya, saya mau bilang begitu agak sensitif. Single parent, punya anak 3, suaminya meninggal. Anak 3 ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang 2 solih, Pak. Ya standar lah. Urusan sholat, urusan puasa Ramadan, urusan amal-amal yaumi itu sudah standar. Nah, yang satu Allah takdirkan tidak solih. Yang satu Allah takdirkan tidak solih. Bahkan saking dari tidak solihnya jemaah yang dirahmati Allah, yang satu ini kecanduan, Pak. Hampir semua obat-obatan dia coba, dia minum. Sehingga setiap malam tuh kalau pulang larut malam tuh dalam keadaan teler, mabuk. Nah menariknya, ibu yang single parent itu dia nggak menyerah kepada anaknya. Setiap malam ketika anak ini mau pulang, ibunya ini selalu nungguin anak ini datang. Dia tidur di ruang tamunya. Ketika anak itu ngetok pintu, kemudian mau masuk, ibunya yang kemudian bukakan. Dan ibu adalah orang yang pertama kali dia temui. Maka ketika dia masuk itu dipapah tuh orangnya. Sambil ketika dipapah itu jemaah yang dirahmati Allah, ibunya ini selalu berdoa kepada Allah saat mapahin anaknya itu. Dan doa ini nanti akan disampaikan oleh anaknya ketika ibunya meninggal. Apa kalimat doanya? Ibunya mengatakan, ya Allah tolong kasih hidayah sama anak ini. Ini ibu yang paham betul bahwa urusan solih, tidak solih itu urusan Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah tolong kasih hidayah sama anak ini. Kemudian yang kedua dia bilang, ya Allah ampuni saya. Karena saya salah dalam mendidik dia. Hari ini banyak fenomena di mana pasangan muda itu ketika menikah, itu dua-duanya masih belum sholat. Dua-duanya masih buka aurat. Ketika punya anak, dua-duanya juga masih belum sholat. Saat usianya sudah 45, 50, Allah kasih hidayah sama orang tuanya. Mulai dia sholat. Tapi anaknya sudah terlambat,
Tidak sholat, sudah terbiasa tidak sholat. Maka sebenarnya kadang anak kita tidak soleh juga karena kesalahan pendidikan dari kita. Maka orang tua ini bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang meminta kepada Allah, ya Allah ampuni saya karena saya salah dalam mendidiknya dulu. Selalu begitu, lalu kemudian anak ini diwudui di kamar mandi, kemudian dimasukkan ke kamarnya tidur. Terus begitu. Hari demi hari jemaah yang dirahmati Allah, puncaknya adalah ketika ibunya mau meninggal. Saat ibunya mau meninggal, proses nazah itu, rupanya di rumah itu tidak ada satu orang pun kecuali anak ini. Dua saudaranya tidak ada di rumah, yang ada di rumah anak ini. Maka anak ini kemudian membersamai proses nazah ibunya itu. Bagaimana ibunya menghela nafas pelan gitu, kemudian saat sakaratul mautnya dicabut nyawanya. Dia ingat betul bagaimana setiap malam ibunya itu kalau pulang dia dipapa, didoain dan lain sebagainya. Sampai akhirnya jemaah yang dirahmati Allah, ketika ibu ini sudah menarik nafas terakhirnya atau sudah meninggal, persis bersamaan dengan meninggalnya ibu ini, Allah susupkan hidayah pada anaknya. Taubat dia. Taubat. Jadi ibunya itu tidak melihat anak ini bertobat, justru anak ini bertobat ketika ibunya meninggal. Tapi saya bilang waktu itu, saya bilang begini, hatapun anak ini tidak bertobat, ibu ini sukses dalam mendidik anak. Hatapun anak ini tidak bertobat, dia tetap pada perlakuannya seperti itu, maka ibu ini tetap sukses dalam mendidik anak. Kenapa? Karena sampai dia meninggal, dia tidak meninggalkan dakwah pada anaknya. Ini penting jemaah yang dirahmati Allah. Karena ini akan membangun stok kesabaran, ketangguhan, keteguhan yang cukup besar di dalam hati kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Apalagi di zaman kita hari ini, di mana mendidik anak tidak seperti dulu lagi. Hari ini ada ini, jemaah yang dirahmati Allah. Anak kita kadang lebih dekat kepada ini daripada kepada kita. Maka kalau kita nggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala, susah mendidik anak. Maka perhatikan bahwa ukuran orang tua yang sukses dalam mendidik anak adalah ketika kita tetap sabar, kita tetap istiqomah, berdakwah sama anak kita, menasehati anak kita, mendoakan anak kita, mendidik anak kita, terlepas anak kita soleh atau tidak, sampai Allah yang menakdirkan kita mati duluan atau anak kita yang mati dulu. Itu potret orang tua yang sukses. Maka pesan saya, seperti apapun anak kita hari ini, jangan menyerah sebagai orang tua. Karena sepanjang kita tidak menyerah, sepanjang itu kita belum gagal sebagai orang tua. Hadanallahu iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun terbatas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, menjadikan putra-putri kita putra-putri yang salih-salihah dan mengumpulkan kita semua nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidhana wa masyayikhana min ahli ilmi wa ahli khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.